semuanya, welcome to Batak Australia. Kita bersama Yun dan Tom. Jadi hari ini berhubung masih New Year, kita akan ada beberapa pertanyaan. Dan kalaupun kalian mau ada pertanyaan juga, jangan lupa di komen di bawah ini, like dan bagikan ya. Siapa? Gimana kabar hari ini? Baik. Baik ya. Apa pekerjaannya Pak? Sebagai guru bahasa Indonesia. Ya, saya bekerja sebagai hospitality di cafe. Oke, tidak lama-lama lagi kita akan bertanya pertanyaan yang pertama. Siap? Apa yang kamu syukurin tahun lalu di 2025? Saya bersyukur kehamilan Yohana, istri saya, kehamilannya. Itu yang pertama, dan yang kedua pekerjaan yang lancar dan kesehatan untuk keluarga. Jadi itu kehamilan yang kedua ya. Ini anak pertama kita, George. Semuanya sehat dan kita mencoba untuk kehamilan yang kedua sukses bulan 5 ini. Dan yang ketiga, liburan ke Indonesia walaupun cuman 10 hari, itu sangat luar biasa. Kebiasaan apa aja yang ingin kamu hentikan resolusi tahun baru? Saya tidak mau minum minuman beralkohol, itu saja. Karena lebih sehat kalau saya tidak minum alkohol. Kalau aku mau menyimpan uang, jadi shopping online sedikit dikurangi, sedikit. Next one ya. Barang atau hal apa aja yang kamu beli yang paling mahal di tahun 2025? Yang paling mahal dari tahun yang lalu sepertinya koleksi buku saya. Saya suka membaca buku teologi, dan karena bukunya dari Amazon, tapi terkadang ada perusahaan yang khusus untuk buku itu, dan karena itu mahal ongkosnya ke Australia. Oke, kalau aku selalu, karena di Australia itu iPhone atau Apple itu murah, aku selalu beli yang baru. Jadi mungkin sesuatu barang elektronik kayak gitu aku kurangin untuk belinya. Karena tahun ini aku baru beli iPhone Pro Max yang baru. Oke, tempat atau kenangan yang kamu kunjungi di tahun 2025, mana yang paling berkesan? Indonesia lagi. Saya cinta Indonesia. Di Indonesia, khususnya ke Tarutung. Sekali lagi saya kunjung ke situ dan saya sangat sukanya. Ya, di tahun ini kita selalu nginap di hotel. Beberapa hotel kayaknya udah ada 6 hotel di pusat kota Melbourne. Itu sangat berkesan karena menurutku setiap hotel yang kita kunjungi itu ada breakfastnya, buffetnya. Jadi kayaknya lebih dari 6 kali ya. Jadi menurutku berkesan itu kita jalan-jalan di CBD di pusat kota Melbourne, itu menyenangkan sama aku. Dan juga di Ararat, ya 4 jam dari kota Melbourne, itu kota kecil. Aku suka banget. Seandainya bisa nginap lagi di situ, aku mau lagi ke situ. Apa rencana atau goalmu di tahun 2026 ini? Rencana saya tahun ini untuk pembangunan rumah kita, semoga ke depan di Tarutung, karena belum proses itu. Saya mau ke langkah atau tahap kedua. Yaitu yang paling utama untuk saya. Ya, jadi kalau goal suamiku seperti itu, aku juga mendukung, karena goal kita mau menyimpan uang khusus untuk membangun tanah yang udah kita timbun sejauh ini, yaitu di Tarutung. Atau yang keduanya, aku mau beli langsung rumah di Medan. Kalau bisa. Antara itu, membangun atau beli langsung. Ya, kita lihatlah ya. Tahun ini kemana liburan yang akan kamu rencanakan? Ke Indonesia lagi. Untuk jumpa sama keluarga lagi dan sama teman-teman di Indonesia.
Tuhan berkenan, saya sangat senang bisa ke Amerika Serikat atau Korea atau Jepang dan dan Eropa. Tapi saya senang kalau hanya bisa ke Indonesia selama hidup saya, yang tersisa hidup saya. Ya, saya senang kalau hanya ke Indonesia dan kembali ke Australia, pulang pergi. Saya sangat senang dengan itu. Jadi saya mau tahun ini 2026 saya mau berkunjung ke Jakarta dan lewat dan tinggal sedikit di Singapura. Ya, setuju. Jadi kalau bisa kita mau liburannya sama keluarga lah di Indonesia ya. Impiannya bulan 12 ya. Karena guru itu biasanya hampir 2 bulan biasanya kalau liburan Natal sama Tahun Baru. Jadi aku pengen ke Singapura, ke Medan, Tarutung, dan Jakarta. Tapi kita lihatlah ya, karena sekali berangkat juga harga tiket itu lumayan ya, 20 jutaan ya berdua. Ini sekarang nanti sama si George udah 3 tiket. Berarti 30 jutaan. Semoga lah kita bisa menyimpan itu lagi. Oke, yang terakhir. Apa pesan kekristenan untuk penonton hari ini untuk memulai tahun 2026? Kalau sudah berhenti atau belum mulai bergereja lagi atau mulai bergereja, sama memperingati setiap hari dalam hati kamu Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, pengorbanan Tuhan Yesus untuk mengampuni semua dosa kamu. Peringatilah hal itu setiap hari dalam hati kamu. Renungkanlah dengan serius. Aku menyarankan kamu kalau kamu sudah jadi malas bergereja atau mungkin belum bergereja, saranku mulai bergereja lagi atau mulai untuk pertama kalinya. Aku merekomendasikan kalau di Indonesia gereja GKLI karena ajarannya. Selain itu mungkin coba rajin berdoa dan membaca Alkitab. Rajin melakukannya, tidak harus 100% dari nol. Hari pertama bisa mungkin 5 menit aja, 2 menit berdoa dan 3 menit baca Alkitab. Kalau kurang tahu harus mendoakan apa atau harus membaca apa dalam Alkitab, mungkin bisa dua-duanya di saat yang sama dengan mendoakan suatu mazmur, dengan membacakannya dan bayangkan kamu membacakannya atau mendoakannya kepada Tuhan Yesus sendiri. Dan kalau bisa mungkin coba membaca Alkitab dalam tahun ini, seluruh Alkitabnya. Harus makan waktu kurang lebih 15 menit setiap hari. Bisa cari di internet rencana pembacaannya untuk menyelesaikan Alkitab dalam 1 tahun. Tapi yang pertama dan yang paling penting, jangan lupa peringatilah dan renungkanlah pengorbanan Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa dunia ini. Makasih ya, itu luar biasa banget, simple dan padat. Oke, kalau dari aku, berhubung aku juga content creator ya, jadi sering aku lihat banyak komen-komen yang negatif, banyak orang yang merasa itu niat dia baik tapi menjatuhkan tanpa tahu tujuannya itu menjatuhkan seseorang, apalagi mental seseorang ya. Jadi kalau kita lihat lagi flashback, banyak sekarang orang yang tiba-tiba meninggal, orang yang tiba-tiba kena musibah. Jadi kalau bisa hiduplah seperti besok hari terakhirmu. Jadi kalau kita bawakan ke firman Tuhan itu ada 10 hukum Taurat ya. Jadi kalau kita udah mengerti itu akan membuat kita lebih rendah hati lagi. Jadi kalaupun ada yang tidak sesuai, bangunlah, supportlah, atau jadilah menjadi perkataan yang berkat tanpa menjatuhkan. Apalagi kalau ada orang yang suka menggosip.
Terkadang orang tidak tahu kalau menggosip itu dosa ya. Besar kecil itu sama-sama dosa. Jadi kalau bisa sesuatu yang buruk tentang orang lain tahan. Gak usah sampai keluar. Apalagi di saat seseorang juga curhat atau minta bantuan kita umbar-umbarkan, itu tidak menjadi berkat lagi. Jadi menurutku jadilah positif dan sebelum kita mengkoreksi atau menghakimi orang lain, lihat dulu diri kita sendiri dan jadilah positif untuk semuanya. Dan hidup ini adalah kesempatan. Jadi kalau tidak bisa menjadi berkat, setidaknya kita juga harus menahan diri menjadi positif. Alright, terima kasih teman-teman. Thank you for your time sudah watching. See ya. Terima kasih banyak untuk menonton video ini. Ya, komen dan like dan support ya. Bye. Tujuan saya kurang grumpy tahun ini.